sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis, sistem yang memanfaatkan data geografis untuk analisis dan pengambilan keputusan. Dan sistem informasi geografis juga merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data. Sistem ini memiliki keunggulan atau kemampuan yang terdapat di dalamnya. Ada perencanaan tata ruang, pemetaan sumber daya alam, pemantauan lingkungan, manajemen bencana, transportasi, dan pariwisata. Lalu saya akan menjelaskan kemampuan sistem informasi geografis yang tidak ada pada sistem jenis lain, yaitu ada kemampuan untuk mengintegrasikan data spasial dan non-spasial. Lalu yang kedua, kemampuan untuk melakukan analisis data spasial. Yang ketiga, kemampuan untuk menyajikan data spasial secara visual. Sistem informasi geografis. Terdapat dua jenis data dalam sistem tersebut, yaitu data spasial yang merupakan data geografis dan data atribut yang merupakan data non-geografis. Apa sih itu data spasial? Data spasial merupakan data yang berisi tentang informasi yang memiliki keterkaitan dengan lokasi atau posisi di permukaan bumi. Di dalam data spasial memiliki beberapa jenis data lainnya, yaitu data vektor. Apa sih itu data vektor? Data vektor adalah salah satu jenis representasi data dalam SIG. Dalam data vektor juga informasi geografis direpresentasikan sebagai entitas geometris dengan elemen-elemen khusus yang disebut vektor. Data vektor memiliki beberapa elemen, yaitu titik atau poin yang merepresentasikan suatu lokasi dalam bentuk koordinat geografis, biasanya latitud, longitud, atau sistem koordinat lainnya. Titik juga sering digunakan untuk merepresentasikan lokasi yang spesifik seperti titik tempat atau memiliki atribut tertentu yang terkait dalam data tersebut. Yang kedua ada garis atau line atau polyline. Garis atau polyline adalah urutan titik yang terhubung membentuk suatu jalur untuk lintasan. Digunakan untuk merepresentasikan elemen yang memiliki panjang dan membentuk garis seperti jalan, sungai, atau jaringan transportasi lainnya. Yang ketiga ada poligon. Poligon adalah area tertutup yang dibentuk oleh garis yang terhubung. Poligon juga digunakan untuk merepresentasikan wilayah tertentu seperti negara, wilayah administrasi, atau risiko bencana. Poligon juga memiliki batas yang jelas dan memiliki atribut yang terkait yang dimasukkan di dalam data tersebut. Apa itu data raster? Data raster adalah salah satu jenis representasi data spasial dalam sistem informasi geografis. Dalam data raster, informasi geografis direpresentasikan sebagai kumpulan piksel atau sel dengan resolusi tertentu yang membentuk grid atau jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan jenis data sistem informasi geografis, yang dimana di dalamnya terdapat ada kelemahan, keunggulan, penggunaan, dan cara mewakili lokasi. Yaitu keunggulan dari sistem informasi geografis, yaitu ada data vektor. Data vektor di dalamnya ada akurasi, presisi, manipulasi, dan ada juga data raster, efisiensi, menyimpan data, pemrosesan, analisis statistik. Sedangkan kelemahan dari sistem informasi geografis ada data vektor yang di dalamnya ada data vektor ukuran file besar, tidak cocok untuk data kontinu, sedangkan data raster tidak cocok untuk data dengan bentuk yang jelas dan tegas. Lalu ada cara penggunaan. Data vektor membuat peta representasi objek dengan bentuk yang jelas dan tegas. Data raster analisis spasial representasi objek dengan data kontinu. Lalu ada cara mewakili lokasi geografis. Data vektor yaitu ada titik, garis, atau poligon, sedangkan data raster ada sel-sel grid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi atau bagian yang diperkecil dan digambarkan pada bidang datar dengan menggunakan skala. Peranan peta pada SIG terbagi menjadi 4, yaitu ada penyimpanan data spasial, manajemen data spasial, analisis spasial, pemetaan tematik. Lalu jenis peta terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan cakupan wilayah, berdasarkan skala, berdasarkan tema. Komponen peta
memiliki beberapa komponen yang penting, yaitu judul peta, skala peta, orientasi peta, simbol peta, legenda peta, garis astronomis, dan sumber dan tahun pembuatan peta. Lalu ada pemetaan digital. Pemetaan digital terbagi menjadi beberapa karakteristik, yaitu ada skala, sistem koordinat, dan sistem proyeksi informasi tepi peta, bentuk penyajian, aturan dan penyimpanan. Lalu bagaimana peta digital diperoleh? Terbagi menjadi dua format, yaitu ada format vektor dan format raster. Format vektor, metode vektorisasi terhadap peta digital yang sudah ada. Metode terestis dengan alat-alat survei digital. Metode terestis dengan GPS. Metode digital terhadap peta-peta hard copy yang sudah ada. Sedangkan format raster yaitu terbagi menjadi tiga. Ada digital photogrammetry, remote sensing test, lalu ada metode scanning atau penyimpanan dengan alat scanner.